Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rodoto Umi. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 3 Payaraman. Saat ini saya merupakan calon fasilitator daerah dari Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan melakukan pengimbasan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat pada tanggal 21 Oktober 2025 di SMP Negeri 3 Payaraman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, izin memberikan berbagi praktik baik pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dengan dua jurus yang akan saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jurus yang pertama kenali potensi dan yang kedua ada kelola emosi. Sudah saya lakukan di kelas 9 pada tanggal 2 Oktober dan tanggal 9 Oktober pada hari Kamis. Oke, untuk yang pertama, izinkan saya untuk meminta kesediaannya kepada Pak Al-Haddad untuk memimpin doa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada siang hari ini untuk berjalan dengan lancar. Luar biasa deh Pak. Bunda dalam hati itu. Silakan Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua di sini mendapat keberkahan ya Bapak Ibu ya, dan berjalan sesuai dengan rencana kita dengan baik. Oke? Sebelumnya izinkan saya memberitahu terlebih dahulu bahwasanya berdirinya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu hebat, karena sejatinya kita profesinya sama-sama menjadi seorang guru. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini berdirinya saya di sini hanya membagikan praktik baik yang sudah saya imbaskan pada kelas 9 sebelumnya. Oke? Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Silakan ambil posisinya masing-masing. Izinkan saya untuk memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa BK itu punya instrumen. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin beberapa ada yang pernah mendengarkan saya mengunggah lagu ini di kantor. Pernah sering kali ya. Setiap hari saya dengarkan. Yang hafal yang boleh tahu silahkan maju. Untuk saya Bapak Ibu. Dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, belajar koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkap situasi. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkap situasi. Mereka hebat, bersama mulai melangkah hebat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus akan ku ingat. Sudah semangat belum Bapak Ibu? Sudah semangat. Boleh saya meminta kesediaannya sebentar untuk ice breaking. Tepuk semangat.
didik kita ini belum memahami bagaimana potensi yang mereka miliki, minatnya seperti apa, dan bakatnya juga seperti apa ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka cenderung biasanya mengikuti teman atau belum paham, belum percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, itu situasi untuk jurus yang pertama. Untuk jurus yang kedua, saya menemukan bahwasanya ada beberapa siswa atau peserta didik itu mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kita yang ada di sini pun sulit untuk mengontrol emosi, apalagi mereka yang masih remaja. Misalnya mudah marah, mudah kecewa, atau cemas ketika menghadapi tekanan, baik belajar dengan teman sebaya dan lain sebagainya. Sampai di sini saya lanjutkan. Kemudian start yang kedua, T-nya tantangan. Di sini saya mendapat tantangan untuk menyelesaikan, untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana cara kita sebagai guru BK dalam membantu peserta didik mengenali kelebihan dan potensi dirinya dari siswa tersebut ya Bapak Ibu ya. Terus mengajarkan kita, mendorong kita untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar dan mampu menentukan cita-citanya kemana. Karena mereka kelas 9, makanya sasaran saya karena mereka sebentar lagi SMA, makanya sasaran saya anak-anak kelas 9. Itu bagi saya cocok ya Pak ya. Ya Bu. Kemudian untuk jurus kedua ini, mengapa saya tetap mengambil kelas 9? Karena itu tadi kelas 9 total udah masuk BK, ya kan? Atau Pak, Bu, ambil si A, ambil si B berbawah dengan si C. Biasanya kan begitu ya Pak ya. Saya juga melihat dari buku kasus yang sudah saya penuhi. Nah, untuk jurus kedua ini tantangannya untuk menjawab bagaimana membantu mereka peserta didik tersebut memahami dan mengelola emosinya secara positif. Mengelola emosi itu ada positif, ada negatif ya Bapak ya. Ya Bu ya. Supaya apa? Supaya mereka mampu menghadapi situasi yang sulit tanpa melukai diri dan orang lain. Oke. Nah, di sini Pak, Bu, saya memberikan beberapa aksi dalam jurus yang pertama. Pertama, saya memberikan persepsi kepada peserta didik terlebih dahulu. Kemudian saya memberikan ice breathing ringan seperti yang sudah kita lakukan tadi. Nanti bukan itu ice breathing-nya Pak ya. Oke. Terus yang kedua, saya membagikan link tes gaya belajar dan tes kecerdasan majemuk. Gunanya untuk apa? Untuk melihat gaya belajar mereka seperti apa. Kemudian kecerdasan majemuk mereka itu arahnya kemana. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, saya memberikan materi singkat tentang gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan kenali potensi. Setelah itu saya memberikan LKPD juga. Ya Bu Sinta, saya ini kemarin mengenai ada 3 Bu Pak poinnya. Yang pertama refleksi diri, yang ketiga potensi dan bakat minat, yang ketiga itu ada perencanaan masa depannya, mereka maunya ke SMA, SMK, MA, dan lain sebagainya ya. Kemudian kami melakukan diskusi bersama, tidak membagi kelompok. Mereka tersebar di bawah sini Bapak Ibu untuk mengerjakan LKPD tadi. Kemudian yang terakhir saya memberikan umpan balik kepada mereka dan motivasi agar siswa terus mengembangkan potensinya. Sampai di sini Bapak Ibu masuk? Oke, paham ya? Untuk jurus yang kedua Bapak Ibu yang tadi saya bilang kelola emosi, mungkin agak sedikit kegiatannya. Yang pertama itu jelas memberikan apresiasi pada siswa. Kemudian saya memberikan ice breaking. Kemarin saya ice breakingnya tak bola balik, ya. Jadi mereka seluruhnya senam 4 sampai 5 menit, ya. Mereka Bapak Ibu, saya sudah melakukan penyelesaian kemarin kepada kelas 9, sudah melakukan pengisian link tersebut. Ada baiknya kita melakukan pengisian link juga ya Bapak Ibu ya, supaya kita mengetahui bagaimana kecerdasan majemuk kita, itu gaya belajar kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hilda dan Ibu Sinta, nanti tolong disampaikan juga. Selamat menjalankan tugasnya kembali. Kita ada penambahan dulu. Silakan Bu Hana, selamat datang.
bergabung bersama kita. Dari tadi dari kelas kelas 7 Bapak Ibu, Ibu Adi menjalankan tugasnya tadi sebelumnya di kelas 7 dan sekarang kita bergabung ya Bu ya untuk melakukan pengisian link yang sudah saya bagikan di grup Bapak Ibu. Silakan dilihat, silakan dikerjakan. Persennya 90, 96%. Keterangannya tersebut adalah kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. berarti perlu diketahui ya Bapak Ibu ya, Pak Oding ini memiliki kecerdasan menjadi intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal ini Pak Oding merupakan kecerdasan yang ada pada diri Pak Oding yang ditandai dengan kemampuan, mampunya mereka memahami diri sendirinya terlebih dahulu. Kemudian bertindak berdasarkan pemahaman dari dirinya tersebut, seperti itu. Untuk yang ini Pak, gaya belajar sudah ada yang sudah Bapak Ibu? Belum? Atau Pak Oding juga sudah? Pak Evan gaya belajar? Dan visual. Nah, ini gabungan ya Bapak Ibu ya. Berarti Pak Evan ini memiliki gaya belajar yang kinestetik dan visual, di mana yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwasanya kinestetik itu biasanya orang yang cenderung dengan suka akan praktek. Terus apa lagi tuh Pak misalnya? Langsung bergerak, ada objeknya. Sedangkan visual ini dengan cara melihat. Biasanya Pak Evan suka belajarnya seperti apa Pak? Langsung praktek. Itu terbukti dari link yang sudah kita jawab tadi ya Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya Bapak Ibu ya. Lihat lagi di depan ada aksi jurus 2. Yang pertama saya memberikan bimbingan klasikal kepada teman-teman peserta didik kelas 9 itu tentang mengelola emosi dengan cara yang bijak. Bagaimana langkah-langkah saya dalam melakukan kegiatan tersebut? Yang pertama yang pasti saya memberikan apresiasi dulu. Apa jenis-jenis dari emosi? Terus saya memberikan instruksi bimbingan kepada mereka. Kemudian di sini saya bermain kertas kosong Bapak Ibu. Perlu kita coba permainan kertas kosong supaya lebih menyentuh. Saya akan membagikan kertas kosong depannya Bapak Ibu, belakangnya tidak apa-apa ya, ada isinya. Saya akan bagikan, saya akan jelaskan bagaimana cara permainannya. Jadi permainan kertas kosong ini Bapak Ibu ada peraturannya. Cara bermainnya silahkan lurus kertas ini jika kalian merasa senang atau bahagia. Iya, tapi kalian boleh mengemas kertas ini jika kalian merasa kesal atau boleh kalian sampai robek jika kalian Bapak Ibu merasa benar-benar marah dengan situasi tersebut. Kemudian boleh dilurus kembali jika Bapak Ibu merasa menyesal. Apakah Bapak Ibu sudah mengerti? Mengerti. Oke, kita bisa mulai sekarang. Boleh. Bapak Ibu, saya minta izin untuk silakan mengejarkan matanya karena kita berikan instrumen dari suatu situasi. Boleh? Agak meresap. Oke, silakan. Jujur ya Bapak Ibu ya. Kalau marah, marah. Kalau kesal, marah boleh sampai dirobek. Kalau kalian merasa menyesal, boleh dilurus kembali dan rapikan kembali kertasnya. Oke, siap? Siap ya. Kalau kelas sama siapa sih? Kelas kerja. Sampai jam Bapak Ibu. Kalau masuk dia Yuk, itu, bukti itu. Bapak Ibu, saya pagi itu Bapak Ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan tapi tergantung di motor. Namun beberapa
Beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Tidak ada yang membantu, tidak ada orang yang lewat. Dengan kondisi sekolah kita banyak hutan dan jalan yang agak sedikit buruk. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang dengan tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk dengan terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, maaf Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru sadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari kemana-mana, sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak Ibu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu di sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Bapak, oh ya Ibu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu guru atau Bapak guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu guru kembali ke kelas dengan bahan ajar yang sudah kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita tanya kembali Bapak Ibu guru. Oke. Silakan buka matanya kembali, boleh sedikit kita diskusi. Oke, Bapak Ibu, boleh kita lihat lagi kondisi kertasnya seperti apa? Boleh diangkat Bapak Ibu ya? Masih mulus. Saya tertarik dengan Pak Udin kembali. Oke, sudah sampai robek ya Bapak Ibu ya, bisa kita lihat. Mohon dijelaskan Pak, kenapa kondisi kertasnya jadi seperti ini? Dari posisi yang tadi. Kenapa? Kenapa strategi pembelajaran, media pembelajaran sudah dibuat kan, di tengah-tengah jalan, mana di hutan, tidak ada yang mau membantu. Itu pengalaman saya itu juga teman saya sakit hati. Ada pengalaman tersendiri ya Pak ya? Kemudian Sampai hari itu seperti ini. kemudian datang ke sekolah pun Datang ke sekolah ada siswa yang terlambat, terus sudah media sudah hilang, siswa terlambat, itu saya seperti ini. sampai robek. Sampai robek. Saya sobek dulu untuk yang pertama tadi karena harusnya saya sobek dulu. Berarti itu kondisinya benar-benar marah ya Bapak Ibu ya? Iya. Di awal sudah benar-benar marah karena kehabisan minyak. Tapi setelah saya media yang saya dapatkan kembali, saya harus kembali karena ada suatu kesalahan, mungkin emosi saya yang tidak kontrol, jadi saya harus kembali. Perlu diketahui ya Bapak Ibu ya bahwa emosi itu tidak perlu untuk ditahan. Ini merupakan hal yang wajar jika Bapak Ibu ada di posisi ini. Mungkin saya pun jika ada di posisi itu akan merasakan hal yang sama. Nah, seperti itu. Dan kita sudah belajar juga sebelumnya Bapak Ibu ya, sebelum kita melakukan tindakan, ketika emosi itu muncul, beri jeda dulu sebentar. Tidak ada yang salah Bapak ya. Odingnya ini merupakan hal yang wajar. Iya, sama pun saya mungkin di posisi itu, sama juga hal yang saya lakukan marah, kesal, benci dengan keadaan mungkin. Seperti itu ya Bapak ya, ya Bu ya. Begitu juga yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak kelas 9 sebelumnya. Kami sudah sempat bermain kertas kosong ini.
sudah kami lakukan, dan memang betul-betul Bapak Ibu mereka meluapkan emosinya dengan ada yang sampai robek, remuk, ada yang masih tetap utuh. Tergantung dengan bagaimana mereka mengelola emosinya. Kita lanjutkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Setelah kami bermain kertas kosong tersebut, kami mengadakan tanya jawab. Kemudian saya menjelaskan masuk ke materi sedikit, dan kami akan membagi kelompok setelah itu. Di mana kelompok itu terbagi menjadi 3, Pak ya Bu ya. Kemudian kami setelah melakukan membagi kelompok, mengerjakan tugas, kami presentasi. Ya, tugasnya itu Pak yang terbagi menjadi 3 ya Bu ya. Yang pertama, kelompok pertama kami bagaimana jenis-jenis dari emosi tersebut. Kemudian praktek langsung. Yang kedua, role play ketika emosi itu muncul. Yang ketiga, membuat kartu emosi dan dipraktekkan secara langsung bagaimana solusinya. Nah, setelah saya melakukan diskusi dan presentasi mereka, kemudian saya memberikan instrumen kepada anak kelas 9. Gunanya untuk apa? Untuk melakukan refleksi Bapak Ibu. Di akhir kegiatan saya berikan refleksi untuk memperkenalkan bagaimana strategi pengendalian. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin di jurus 2 saya sudah melakukan itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya Bapak Ibu? Tidak ada, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, terima kasih kepada Ibu Hilda dan Ibu Sinta sudah kembali lagi di kelas ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Hani saya ucapkan sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih ya Bu ya, silakan duduk kembali. Anak itu adalah bintang yang bersinar dengan caranya sendiri. Melalui kegiatan mengenali potensi, aku belajar bahwa tugas seorang guru bukan memberi cahayanya Bapak Ibu ternyata, melainkan membantu mereka menemukan sinar yang sudah ada di dalam dirinya masing-masing. Untuk refleksi yang kedua, banyak Bapak Ibu refleksi itu ternyata. Saya emosi bukan untuk ditekan, tetapi untuk dipahami dan dikelola dengan bijak dalam setiap tarikan nafas. Dan pola yang tenang, aku belajar bahwa ketenangan bukan dari diamnya dunia, melainkan dari damainya hati kita masing-masing. Silakan yang ingin foto dan menjadi quotes of the day. Yang ketiga, saya punya refleksi. Kenali potensi, kendalikan emosi, 2 kunci menuju pribadi yang inspirasi. Berproses dengan hati hingga raih sukses yang sejati. Jujur dong. Bapak, Ibu, boleh lihat kembali di atas ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih sudah membantu saya, sudah menjadi bagian dari proses saya untuk maju. Oke? Doakan saya ke depan semoga bisa menjadi fasilitator internasional. Terbaik. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah membantu, mensupport dan berpartisipasi dalam kegiatan saya pada siang hari ini. Terima kasih, saya tutup.